And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dewi Mustika Arum, terbiasa dipanggil Arum, NIM 1705520242 dari kelas D1 mata kuliah Audit Investigatif, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Subang, Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini saya karena dapat kembali lagi memaparkan video pembelajaran yang mana sebelumnya saya juga sudah sempat memaparkan video pembelajaran ada di YouTube saya, bisa dilihat untuk belajar. Ada yang berbeda pada hari ini karena saya akan memaparkan video mengenai alumni-alumni yang sukses dan mereka ternyata punya menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang, dan saya juga akan memaparkan profil dari kampus tercinta saya. Jadi, mari kita simak videonya berikut. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Nah, itu tadi profil dari kampus Universitas Diponegoro Semarang dan beberapa mahasiswa lulusan dari kampus tersebut yang sekarang sudah menjadi orang-orang sukses. Semoga kita semua termotivasi untuk menjadi bagian orang sukses dari kampus Universitas Diponegoro Semarang. Langsung saja ke video pembelajaran, yaitu saya akan membahas mengenai audit investigatif dengan teknik audit, di mana ini bersumber dari dengan penulis terkenal
persetujuan anggota. Jadi untuk teman-teman di masa pandemi ini yang kesulitan mencari buku, dapat banget dengan cara menonton video ini karena saya akan menjelaskan dengan sedetail dan terang. Nah, video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas akhir, yaitu tugas ujian akhir semester itu yang diampu oleh Bapak Arif Imawan. Dalam video pembelajaran kali ini ada beberapa table of contents yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah introduction atau pengenalan, pengantar tentang teknik audit, teknik-teknik yang digunakan pada audit investigatif, dan yang kedua yaitu ada audit teknik, tentunya tentang teknik-teknik audit itu sendiri, dan yang ketiga ada the key of success, yaitu kunci dari keberhasilan adanya teknik audit ini, dan yang keempat yaitu physical examination and observe, yaitu pemeriksaan fisik dan mengamati. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua yaitu teknik audit, yang ketiga yaitu uji keberhasilan, dan yang keempat adalah melakukan pengamatan fisik atau memeriksa fisik dan mengamati. Selain keempat table of contents tadi, saya juga akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang kelima, ask for confirmation information atau meminta informasi atau konfirmasi terhadap informasi yang diperolehnya. Lalu yang keenam yaitu checking the document atau pengecekan dokumen atau memeriksa dokumen. Untuk materi yang ketujuh yaitu analytical review atau review analitik, dan yang terakhir nanti ada recalculation, yaitu atau jadi materi pembahasan kita pada audit investigatif dengan teknik audit ini ada 8, dan kita akan membahasnya secara detail pada video pembelajaran. Jadi kalian saya harap menyimak dengan baik-baik. So, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu introduction atau pengantar dari audit investigatif dengan teknik-teknik audit. Nah, istilah audit investigatif ini ternyata merupakan salah satu yang berkaitan dengan proses audit. Tapi ada beberapa perbedaan antara audit investigatif dengan audit umum atau audit keuangan. Untuk audit umum atau audit keuangan ini lebih mengarah kepada opinion audit, sedangkan pada audit investigatif lebih berarah atau mengarah ke pengungkapan terhadap suatu fakta adanya kecurangan atau tindakan fraud seperti korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Jadi perbedaan mendasar ini saya ulangi, yaitu kalau audit umum atau audit keuangan ini lebih ke arah opinion audit, sedangkan pada audit investigatif lebih mengarah pada pengungkapan adanya suatu fakta. Nah, meskipun tujuan audit investigatif dengan audit umum atau keuangan ini cukup berbeda, tetapi ternyata teknik-teknik yang dilakukan pada proses audit tidak kalah berbeda atau melainkan sama. Jadi pada proses audit, teknik-teknik audit pada audit umum atau keuangan maupun pada teknik-teknik audit investigatif ini dinyatakan atau dianggap sama. Nah, meskipun teknik-teknik ini sama, tapi banyak dijumpai auditor yang handal dalam memeriksa keuangan. Mereka tidak mau atau jarang sekali yang mau melakukan adanya audit investigatif ini. Padahal teknik-teknik yang dilakukan masih sama. Dan itu sangat disayangkan sekali. Nah, meskipun teknik audit ini dianggap sederhana pada audit investigatif, tapi seorang auditor dilarang untuk meremehkan atau menganggap mudah teknik-teknik ini karena pasti dalam setiap per teknik-tekniknya memiliki poin-poin tersendiri. Nah, apabila teknik-teknik audit ini relatif sederhana, tapi
teknik-teknik audit tersebut dapat bersifat lebih eksploratif. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasan yang kedua, yaitu audit teknik atau teknik-teknik pada audit yang digunakan pada audit investigatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai teknik-teknik audit, meskipun pada audit investigatif ini tekniknya sama dengan teknik pada audit umum atau audit keuangan, tetapi ternyata ada beberapa hal yang beda, yaitu pada penerapannya. Tentunya pada audit investigatif ini lebih intens, di mana biasanya mengacu pada pengungkapan yang berkaitan dengan hukum juga. Jadi pada audit investigatif ini dianggap lebih intens atau lebih mendalam. Nah, sebenarnya apa sih teknik-teknik audit ini? Teknik-teknik audit ini adalah suatu cara yang digunakan oleh auditor untuk menguji suatu kewajaran dalam penyajian suatu hal. Kalau audit umum atau keuangan berarti kewajaran dalam menguji laporan keuangan. Kalau untuk audit investigatif berarti untuk menguji apakah suatu fraud, tindakan kecurangan tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Jadi kalau untuk audit investigatif ini lebih ke penelusuran apakah suatu tindakan kejahatan ini benar-benar terjadi atau tidak. Kalau untuk laporan keuangan hanya sebatas pada laporan keuangan saja. Jadi untuk teknik-teknik audit ini relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Jadi karena teknik-teknik ini kan sama dengan teknik pada audit umum atau keuangan, jadi untuk audit investigatif dianggap relatif sederhana. Lalu pada audit ini sendiri, pada umumnya teknik-teknik audit dibagi menjadi 7 teknik, yaitu yang pertama memeriksa fisik atau physical examination, lalu yang kedua yaitu memeriksa atau meminta konfirmasi atau confirmation, yang ketiga yaitu memeriksa dokumen atau documentation, yang keempat yaitu review analitik atau analytical review, yang kelima yaitu meminta informasi baik lisan maupun tertulis dari auditor atau inquiry of the audit, yaitu yang keenam adalah menghitung kembali atau report performance, dan yang terakhir tekniknya yaitu adalah mengamati atau observation. Nah, jadi teknik-teknik yang ada pada audit ini secara umum ada 7. Saya ulangi, yaitu yang pertama adalah memeriksa fisik, yang kedua yaitu meminta konfirmasi, yang ketiga adalah memeriksa dokumen, yang keempat yaitu analytical review, lalu yang kelima yaitu meminta informasi baik lisan maupun tertulis dari auditor, yang keenam yaitu menghitung kembali atau menghitung ulang, dan yang terakhir adalah mengamati. Nah, kita sudah membahas dua materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian atau introduction, dan yang kedua yaitu audit teknik atau teknik-teknik yang ada pada audit. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa teknik yang ada pada audit investigatif ini ternyata sama pada teknik yang digunakan pada audit umum atau audit keuangan, tapi yang berbeda adalah cara penerapannya, yang mana untuk audit investigatif ini caranya relatif lebih intens karena untuk mengungkap suatu kejahatan atau tindakan kecurangan, fraud yang mana berkaitan dengan hukum. Nah, teknik-tekniknya ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 7, di mana semua ini walaupun relatif mudah tetapi tidak boleh disepelekan karena pasti akan memiliki poin-poin penting sendiri. Nah, tentunya kedua pembahasan tadi semoga kalian mengerti, dan kita akan membahas ke materi yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah key of success atau kunci dari keberhasilan adanya teknik audit ini. Jadi walaupun tadi tekniknya ada 7 atau ada berapapun teknik-teknik tersebut, kalau tidak ada key of success, mungkin menurut saya seorang auditor akan kewalahan. Jadi apa saja kah itu ketujuh dari key of
tadi kan ada 7 teknik audit. Nah, untuk menunjang keberhasilannya, seorang auditor ini memiliki decade of success, yaitu apa saja sih? Nah, seorang auditor ini menganggap kunci keberhasilan dari teknik audit ini ada 4, yaitu yang pertama adalah seorang auditor harus mengerti baik tentang persoalan yang sedang atau yang akan dibahasnya atau akan dipecahnya. Harus mengerti apa yang akan dibahas, bagaimana, lalu siapa yang akan menjadi objeknya, seperti itu. Jadi seorang auditor ini yang pertama-tama sebelum melakukan teknik-teknik audit itu, yaitu yang harus memahami betul persoalan apa yang terjadi. Jangan sampai seorang auditor langsung saja melakukan proses audit tanpa mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Nah, dengan situ seorang auditor biasanya akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan apa yang sekiranya terjadi. Lalu yang kedua yaitu harus menguasai dengan baik tentang teknik-teknik audit investigatif. Jadi tadi kan ada 7. Nah, ketujuh teknik tersebut seorang auditor investigatif harus mempelajari dan memahaminya dengan baik. Nah, tidak boleh asal-asalan, harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, penguasaan yang baik ini akan memungkinkan investigator menerapkan teknik-teknik yang tepat untuk membantu atau menyelesaikan persoalan yang sedang diauditnya, sedang ditanganinya. Selanjutnya, the key of success yang ketiga yaitu harus cermat. Seorang auditor harus cermat dalam menerapkan teknik-teknik yang dipilihnya. Nah, biarpun teknik ini sudah tepat, tetapi dalam cara implementasinya tidak cermat, itu juga salah. Sehingga selain harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik ini, selain harus memiliki pemahaman tentang teknik-teknik ini, seorang auditor juga harus cermat dalam memilih teknik-tekniknya. Jangan sampai untuk kasus A menggunakan teknik yang B atau menggunakan teknik yang tidak sesuai. Usahakan dalam dalam melakukan audit ini, apabila kasusnya A, ya tekniknya harus sesuai. Nah, selanjutnya yaitu seorang auditor harus cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Nah, temuan yang kelihatannya sepele apabila hal itu di tangan penyelidik yang hebat, jadi akan dan memiliki pengetahuan yang luas, maka merupakan bukti yang sangat berkompeten dalam proses penyidikan. Jadi seorang auditor investigatif ini harus memegang teguh teknik of success ini. Ada 4, yaitu yang pertama saya ulangi, yaitu harus mengerti baik tentang persoalan yang sedang dibahasnya. Yaitu yang kedua, harus menguasai dengan baik teknik-teknik yang ada pada audit investigatif. Yang ketiga yaitu harus cermat dalam memilih teknik-tekniknya, dan yang keempat harus cermat dalam menarik kesimpulan. Nah, jadi keempat hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang auditor investigatif untuk membantu pekerjaannya dalam guna untuk menentukan atau mencari alasan-alasan atau bukti-bukti dari adanya suatu tindak kejahatan itu sendiri. Pengertian tadi atau teknik-teknik tadi, langsung kita akan membahas secara lebih detail per teknik-teknik tadi, yaitu kita masuk ke pembahasan yang keempat, physical examination and observe atau memeriksa fisik dan mengamati. Itu merupakan teknik-teknik audit ini sendiri. Kita akan bahas secara lebih detail. Itu yang keempat, pembahasan keempat, langsung saja. Memeriksa fisik dan mengamati atau physical examination sering diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan
atau dalam mata uang asing. Nah, dapat berwujud seperti kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, atau barang berwujud lainnya. Nah, dari situ kita tahu, jadi pemeriksaan fisik ini berkaitan erat dengan perhitungan fisik dalam perhitungan uang tunai dalam suatu barang itu sendiri. Dapat berwujud tadi seperti yang saya jelaskan, ada kertas berharga, aset tetap, atau barang berwujud lainnya. Pada pemeriksaan fisik dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah inventarisasi atau opnam, yang kedua yaitu inspeksi, dan yang ketiga adalah pengamatan atau surveillance. Nah, di situ saya akan membahas secara lebih detail dengan yang pertama yaitu inventarisasi atau opnam. Adalah suatu kegiatan untuk melakukan pemeriksaan fisik mengenai keadaan suatu barang, seperti apakah barang tersebut masih layak atau tidak, bagaimana kondisinya, baik atau buruk, dan mencocokkannya dengan catatan atau dokumen yang ada, dan mencari sebab-sebab apabila adanya suatu perbedaan. Nah, pada teknik audit inventarisasi ini dapat diterapkan misal untuk barang inventaris seperti perabotan kantor, kebun, ataupun kas, persediaan barang, sejauh mana ada fisiknya atau ada secara nyata dapat dilihat oleh mata. Lalu yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan on the spot inspection. Nah, yang dilakukan secara langsung dan secara rinci dan teliti. Inspeksi ini sering dilakukan dengan pendadakan atau dadakan. Nah, inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Nah, inspeksi ini sering digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti baik bottom up maupun top down. Nah, itu dia tadi yang kedua yaitu inspeksi. Contohnya dari kegiatan inspeksi ini yaitu melakukan pengamatan pada pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti adanya rekening bank atau kwitansi dan tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah disediakan. Jadi tadi itu adalah kedua dari bagian pengamatan fisik, yaitu saya ulangi, yang pertama ada inventaris dan yang kedua ada inspeksi, dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengamatan atau surveillance. Nah, pengamatan atau surveillance ini adalah peninjauan atas suatu objek, fakta, fisik, kegiatan terhadap pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud atau kejahatan. Nah, biasanya pada pengamatan ini dilakukan secara hati-hati dan dilakukan secara kontinu karena untuk mendapatkan suatu hasil pengamatan ini dibutuhkan proses yang panjang. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari pengamatan itu sendiri? Nah, jenis-jenis pengamatan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama stationary or fixed point, lalu yang kedua ada moving or tiling, yang ketiga electronic surveillance, dan yang terakhir yaitu covert or undercover operation. Yang pertama yaitu stationary or fixed point. Ini dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga pengamatan ini tidak harus oleh seseorang
Yang pertama yaitu stationary or fixed point. Nah, pada pengamatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Selain itu, auditor harus mempersiapkan tempat untuk melakukan pengamatan karena guna untuk mempersiapkan dokumentasi atau untuk memperoleh bukti-bukti dari pengamatan ini guna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta diharapkan seorang auditor ini mengetahui alasan atau keberadaan apakah benar atau tidak terjadinya suatu kecurangan ini. Nah, dokumentasi tadi dapat diberlakukan atau dapat berupa rekaman ataupun video yang mana hasilnya harus diberi keterangan seperti siapa saja saksinya, siapa saja yang ada di sana, lalu kapan, di mana, berapa orang, seperti itu. Harus diberikan informasi selengkap-lengkapnya. Yang kedua yaitu moving or tiling. Nah, pada pengamatan secara mobile atau bergerak ini seringkali disebut dengan mengikuti aktivitas seseorang yang diduga melakukan tindakan kejahatan. Nah, pada pengamatan ini dianggap lebih beresiko daripada pengamatan yang sebelumnya. Nah, karena pada pengamatan ini kan mengikuti, nah sehingga ya dianggap memiliki resiko-resiko yang lebih besar. Nah, seperti saya contohkan ini, ada seorang auditor investigatif yang sedang melakukan moving or tiling ini kepada seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan dan orang tersebut dibunuh pada saat melakukan pengamatan ini. Nah, itulah resiko-resiko yang dimiliki oleh seorang auditor internal. Nah, itulah resiko-resiko yang dimiliki oleh seorang auditor apabila melakukan moving or tiling ini. Lalu poin yang ketiga yaitu electronic surveillance, yaitu penggunaan alat elektronik dalam proses pengamatan. Misalnya dapat menggunakan kamera video. Nah, kamera video ini digunakan sebagai bentuk penyadapan. Nah, penyadapan itu merupakan bentuk lain dari pengamatan. Biasanya hanya digunakan oleh aparat penegak hukum saja, karena pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya. Nah, karena terkait dengan privasi dan seseorang di tempat kerja, sehingga perlunya izin-izin untuk mengadakan electronic surveillance ini. Nah, apabila seorang auditor ini menginginkan untuk melakukan penangkapan, sehingga harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penegak hukum karena berkaitan dengan privasi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, teman-teman, tadi kan ada 7 teknik audit. Nah, untuk menunjang keberhasilannya, seorang auditor ini memiliki degree of success, yaitu apa saja sih? Nah, seorang auditor ini menganggap kunci keberhasilan dari teknik audit ini ada 4, yaitu yang pertama adalah seorang auditor harus mengerti baik tentang persoalan yang sedang atau yang akan dibahasnya atau terpecahnya. Harus mengerti apa yang akan dibahas, bagaimana, lalu siapa yang akan menjadi objeknya, seperti itu. Jadi seorang auditor ini yang pertama-tama sebelum melakukan teknik-teknik audit itu, yaitu yang harus memahami betul persoalan apa yang terjadi. Jangan sampai seorang auditor langsung saja melakukan proses audit tanpa mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Nah, dengan situ seorang auditor biasanya akan mempelajari terlebih dahulu masalah-masalah apa yang sekiranya terjadi. Lalu yang kedua yaitu harus menguasai dengan baik tentang teknik-teknik audit investigatif. Jadi tadi kan ada 7. Nah, ke-7 teknik tersebut seorang auditor investigatif harus mempelajari dan memahaminya dengan baik. Nah, tidak boleh asal-asalan, harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Nah, penguasaan yang baik ini akan memungkinkan investigator menerapkan teknik-teknik
Selanjutnya, the key of success yang kedua yaitu harus cermat. Seorang auditor harus cermat dalam menerapkan teknik-teknik yang dipilihnya. Nah, biarpun teknik ini sudah tepat, tetapi dalam cara mengimplementasinya tidak cermat, itu juga salah. Sehingga selain harus memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik ini, selain harus memiliki pemahaman tentang teknik-teknik ini, seorang auditor juga harus cermat dalam memilih teknik-tekniknya. Jangan sampai untuk kasus A menggunakan teknik yang B atau menggunakan teknik yang tidak sesuai. Usahakan dalam dalam melakukan audit ini, apabila kasusnya A, ya tekniknya harus sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu seorang auditor harus cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Nah, temuan yang kelihatannya sepele apabila hal itu di tangan penyelidik yang hebat, jadi akan dan memiliki pengetahuan yang luas, maka merupakan bukti yang sangat berkompeten dalam proses penyidikan. Jadi seorang auditor investigatif ini harus memegang teguh the key of success ini. Ada 4, yaitu yang pertama saya ulangi, yaitu harus mengerti baik tentang persoalan yang sedang dibahasnya. Yaitu yang kedua, harus menguasai dengan baik teknik-teknik yang ada pada audit investigatif. Yang ketiga yaitu harus cermat dalam memilih teknik-tekniknya, dan yang keempat harus cermat dalam menarik kesimpulan. Nah, jadi keempat hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang auditor investigatif untuk membantu pekerjaannya dalam guna untuk menentukan atau mencari alasan-alasan atau bukti-bukti dari adanya suatu tindak kejahatan itu sendiri. Mencari alasan-alasan dari seseorang melakukan kejahatan. Jadi wawancara ini lebih terstruktur seperti itu. Nah, biasanya seseorang pewawancara yang baik dapat mengetahui apakah seseorang itu benar-benar melakukan kecurangan atau tidak secara lebih cepat. Nah, biasanya pada wawancara ini dapat menghasilkan 3 bukti, yaitu yang pertama ada bukti kesaksian, ada bukti lisan, dan ada bukti spesialis. Nah, itu untuk wawancara. Sedangkan untuk meminta konfirmasi ini yaitu dengan meminta pihak lain dari yang diaudit ini untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran atas suatu kegiatan atau tindakan orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang keenam, yaitu checking the document atau memeriksa dokumen. Pada pemeriksaan dokumen ini biasanya dokumen dibagi menjadi 2, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Untuk dokumen internal ini merupakan dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Sedangkan untuk dokumen eksternal ini, dokumen yang dikategorikan atau ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dan dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses atau diketahui oleh klien dengan segera. Jadi untuk dokumen internal ini bersifat privacy atau tidak boleh sembarangan orang untuk mengaksesnya. Sedangkan dokumen eksternal ini lebih bersifat umum karena pihak lain dapat mengetahuinya. Nah, teknik-teknik audit yang dapat diterapkan untuk melakukan pemeriksaan dokumen ini, saya menggunakan 3, yaitu yang pertama adalah verifikasi, lalu yang kedua yaitu vouching, dan yang ketiga adalah grading.
ketiga tersebut merupakan teknik penting yang harus diterapkan dapat diterapkan dalam melakukan pengecekan dokumen. Yang pertama yaitu verifikasi. Verifikasi ini merupakan ujian secara teliti dan rinci tentang suatu kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain yang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi suatu bukti dokumen. Yang kedua yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung ini yaitu meliputi dua hal, yaitu yang pertama pemilihan ayat jurnal dalam suatu akuntansi, lalu yang kedua mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansinya. Tujuan dari vouching ini yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah untuk menentukan apakah bukti tersebut sudah disahkan oleh wewenang yang wajib. Lalu yang kedua yaitu apakah bukti tersebut sudah sesuai dengan tujuan. Yang ketiga yaitu apakah jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Dan yang keempat yaitu untuk membuktikan bahwa pencatatannya sudah sesuai dengan yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu untuk membuktikan apakah kepemilikannya dan keberadaannya sudah diserahkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang ketujuh yaitu analytical review atau review analitik. Jadi seperti apa sih review analitik itu? Mari kita simak selanjutnya. Untuk memudahkan teknik review analitik ini, maka dibentuk suatu pemahaman seperti yang diungkapkan oleh Matt yaitu bahwa investigator itu harus membandingkan antara perusahaan yang sedang diauditnya dengan perusahaan lain dengan ukuran atau jenis yang sama. Nah, biasanya dengan saingan yang seukurannya, terutama jika perusahaan lainnya cukup banyak, investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Itu menurut Petra. Lalu yang kedua yaitu menurut Said, di mana investigator ini dapat membandingkan perusahaan yang diauditkan saat ini dengan perusahaan yang diaudit pada masa lampau atau masa lalu. Nah, biasanya investigator menggunakan teknik ini sama untuk menilai atau untuk melihat indikasi fraud, karena fraud dapat mengancam kesinambungan laba. Nah, biasanya dari contoh Petribe dan Said ini dapat dilihat penting untuk menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis dan harus comparable. Patokan yang digunakan harus betul-betul comparable yang merupakan sesuatu yang sangat langka untuk ditemui. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan cara yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, membandingkan ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara laporan atau data anggaran dengan data realisasi yang dapat mengidentifikasikan adanya suatu kecurangan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi ini, yaitu yang pertama pada saat anggaran dibuat, lalu yang kedua pada saat adanya evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga yaitu insentif, bagaimana insentif ini diberlakukan atau diberikan. Nah, hal itu harus diperhatikan dalam melakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Lalu, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan analisis vertikal dan analisis horizontal. Untuk analisis vertikal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan
pada periode tahun sebelumnya. Nah, hal itu biasanya dapat mengidentifikasikan adanya suatu kecurangan. Ada juga beberapa cara lain untuk membantu review analytical ini, yaitu dengan menghubungkan data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lainnya. Nah, ini merupakan penggabungan dari beberapa akun, baik dalam satu maupun dalam beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan data non keuangan, di mana untuk mengenal pola hubungan relationship pattern, di mana pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data lainnya, tetapi pada pola hubungan keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Selanjutnya yaitu dengan regresi atau analisis tren. Nah, dengan data historical yang memadai dengan prinsip semakin banyak maka semakin baik, maka review analytical ini dapat mengungkapkan suatu tren dengan berbagai perangkat lunak untuk mempermudah dalam mengetahui grafiknya, seperti dapat menggunakan perangkat lunak Deloitte atau STAR atau STAR, seperti itu. Lalu yang ke-7 atau terakhir yaitu dapat menggunakan indikator ekonomi makro, di mana biasanya ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam suatu tahun dengan indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner, perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lainnya atau lain-lain. Nah, itu tadi beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu menghitung ulang atau recalculation. Ini merupakan materi pembahasan kita yang terakhir. Jadi, kalian atau teman-teman tetap menyimak dengan baik. Menghitung kembali atau recalculation ini merupakan suatu kegiatan untuk mengecek kebenaran dari perhitungan yang dibuat, di mana biasanya hal ini sangat lazim diadakan pada suatu proses audit, yang mana umumnya dilakukan oleh seorang auditor junior yang ada di kantor akuntan. Tapi untuk pada audit investigatif biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman atau berkompeten, di mana dalam audit investigatif ini biasanya karena dapat menemui perhitungan yang dihadapi yang biasanya sangat kompleks. Selain itu berdasarkan kontrak atau perjanjian yang rumit, dan juga mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda, sehingga dapat terjadinya perbedaan dalam perhitungan yang ada sebelumnya dan yang ada pada saat ini. Dan itulah tadi teman-teman materi pembelajaran yang saya sampaikan tentang audit investigatif dengan teknik audit. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan untuk teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian, karena kesehatan bermula dari diri kita sendiri. Dan saya berpesan untuk teman-teman semua tetap semangat dalam meraih cita-cita. Ada satu kata motivasi untuk kalian, yaitu bermimpi memang gratis, maka bermimpilah sebanyak-banyaknya. Tetapi kalian harus ingat, kalian harus bangun bahwa kalian tidak hanya bermimpi, tetapi harus mewujudkan mimpi itu. Siapa yang akan mewujudkannya jika kalian hanya berfokus pada bermimpi? Apa fungsinya bermimpi jika tanpa suatu tindakan? Jadi bangkitlah dan segera raih mimpimu dengan tindakan nyata. Semangat belajar, semangat meraih cita-cita. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.